Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Liberty dengan NIM 22017168. Di sini saya akan mempresentasikan PPT UTS saya, di mana saya membahas tentang analisis makna konotatif dan denotatif dalam lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Lagu adalah jenis karya sastra yang diklasifikasikan sebagai lagu. Antika, Ningsih, dan Sastika tahun 2020, Purnamasari tahun 2021. Lagu tercipta dari luapan emosi spontan yang mampu mengungkapkan aspek keindahan atau estetik, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi makna. Antika tahun 2020. Cahyani juga mengungkapkan bahwa lagu adalah salah satu jenis karya sastra yang menggunakan gaya bahasa ambigu dan penuh makna. Lagu pada dasarnya adalah seni bunyi, di mana seniman mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka melalui kata-kata yang disebut lirik. Banjarnahar tahun 2022, Putri dan Sulanjari tahun 2021. Lirik lagu terdiri dari satuan bahasa atau bentuk lingual seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memiliki makna khusus dan mengandung pesan. Materi selanjutnya yaitu teori yang terkait. Kajian semantik sangat penting untuk memahami makna denotatif dan konotatif yang terkandung dalam lirik lagu saat menganalisis lirik lagu. Semantik mencakup makna kata-kata secara keseluruhan, serta frasa, kalimat, dan wacana secara keseluruhan. Cer tahun 1990. Semantik mencakup banyak hal, seperti ambiguitas, sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, dan bagaimana konteks dan budaya mempengaruhi pemahaman kita tentang makna. Bahrudin tahun 2023. Ada beberapa jenis makna dalam semantik. Salah satunya adalah makna konotatif atau konotasi. Setiawati dan kawan-kawan tahun 2022. Konotatif juga disebut sebagai konotasi, merupakan makna tambahan yang pada dasarnya berasal dari nilai rasa yang subjektif sesuai dengan penggunaannya. Ini adalah makna yang tidak asli dari kata atau tidak didasarkan pada faktanya. Amelia dan Anggraini tahun 2019. Konsep yang menyiratkan makna tambahan, kesan, dan nilai emosional secara tidak langsung disebut konotasi. Ini juga terjadi ketika arti kata berubah karena pendengar menggunakan perasaan mereka untuk memahaminya. Juhara dan kawan-kawan tahun 2005. Oleh karena itu, dari dua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa konotatif atau konotasi adalah makna tambahan dari sebuah kata yang didasarkan pada rasa subjektif daripada faktanya. Selanjutnya yaitu denotasi. Denotasi merupakan makna yang mengacu pada arti sebuah kata yang biasa digunakan dalam konteks ilmiah dan dapat dibagi menjadi dua jenis relasi. Khafifah tahun 2019. Yang pertama yaitu hubungan antara kata dan objek yang diwakilinya. Kedua, hubungan antara kata dan fitur atau sifat tertentu dari objek yang diwakilinya. Oleh karena itu, denotasi adalah arti asli atau sebenarnya dari kata tanpa makna tambahan. Analisis semantik pada Tutur Batin karya Yura Yunita membantu mengungkapkan makna denotatif dan konotatif dalam lirik lagu, serta memahami pesan dan emosi yang ingin disampaikan. Yura Yunita menggambarkan para perempuan yang sedang berjuang dalam menerima dirinya, mengingat banyak sekali problematika yang dialami oleh perempuan mengenai kecemasan, depresi, ketakutan, beauty standar, toxic femininity, dan sebagainya. Analisis semantik ini penting untuk memahami lagu tersebut, sehingga memperkaya pengalaman mendengarkan dan memahami karya dialog hati. Lestari tahun 2021. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan.
Hasil temuan dari analisis makna denotatif dan makna konotatif pada lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Menurut Barthes, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk mengartikan suatu tanda, di mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda-tanda tersebut dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Antika, Ningsih, dan Sastika tahun 2020. Yang pertama yaitu lirik lagunya adalah Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Makna denotatif pada lirik lagu tersebut yaitu penulis menanyakan tentang keadaan dan kondisi dirinya, dan seseorang yang menjawab keadaannya dalam baik dan tidak ada masalah. Sedangkan makna konotatifnya yaitu menggambarkan seseorang yang sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Adanya perasaan internal yang lebih mendalam, seperti kebingungan, ketidakjujuran terhadap diri sendiri, atau usaha untuk melindungi diri dari perasaan yang lebih sulit diungkapkan. Lirik selanjutnya yaitu sedikit kutakjub, namun nyatanya sudah kuduga. Makna denotatif dari lirik lagu tersebut, ungkapan yang secara langsung menyatakan bahwa meskipun seseorang merasa terkejut atau takjub, penulis sebenarnya memperkirakan atau menduga apa yang akan terjadi sebelumnya. Pada bagian lirik ini menunjukkan perasaan campuran antara keheranan dan pemahaman bahwa kejadian tersebut sudah dapat diprediksi. Sedangkan makna konotatifnya adalah penulis mengungkapkan perasaan campuran antara keterkejutan yang tidak sepenuhnya tulus dan rasa kecewa atau putus asa karena apa yang terjadi ternyata sudah bisa diprediksi. Ada perasaan bahwa harapan atau kejutan tersebut hanya bersifat sementara karena kenyataan yang terjadi sudah dipahami sebelumnya, yang mungkin menggambarkan perasaan kehilangan harapan atau keputusasaan. Makna selanjutnya yaitu kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Makna denotatif dari lirik tersebut adalah menggambarkan orang yang berpindah-pindah tempat, bergerak atau tidak menetap karena merasa tidak dihargai. Sedangkan makna konotatifnya yaitu menggambarkan perasaan yang tidak pasti dan kebingungan karena perasaan yang terluka atau tidak dihargai oleh orang yang dimaksud. Ini bisa merujuk pada ketidakpuasan dalam hubungan atau perasaan tidak diakui. Selanjutnya yaitu semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Makna denotatifnya yaitu pada lirik ini berarti orang tersebut merasa punya peluang dan kesempatan untuk berkembang, tapi langkah yang ia ambil sia-sia karena ada orang yang menghalanginya. Sedangkan makna konotatifnya yaitu perasaan terhambat karena seseorang dengan sengaja menghalangi jalannya, baik dalam hubungan, karir, atau kehidupan. Pada lirik ini bisa mengungkapkan rasa ketidakadilan karena peluang yang seharusnya dimiliki seseorang selalu dihalangi oleh orang lain. Lirik selanjutnya yaitu tutur batinku tak akan salah. Makna denotatifnya yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh batin atau pikiran si penulis tidak akan keliru atau salah. Karena secara harfiah ini berarti penulis yakin bahwa keputusan atau perasaannya adalah benar dan tidak bisa dipertanyakan. Sedangkan makna konotatifnya yaitu pada lirik ini lebih mengarah pada perasaan keyakinan dan keteguhan hati, serta menyiratkan bahwa penulis sangat yakin dengan perasaan atau keputusan yang telah diambil, tanpa ragu atau bimbang. Secara emosional ini bisa menggambarkan keberanian untuk mempertahankan prinsip atau pikiran, meskipun mungkin tidak dipahami atau diterima oleh orang lain. Lirik selanjutnya yaitu silahkan pergi, ku tak rasa kalah. Makna denotatif pada lirik lagu tersebut yaitu penulis membiarkan orang tersebut pergi
dan tidak merasa dirugikan meskipun ditinggalkan. Penulis berpikir bahwa perpisahan itu tidak membuatnya merasa lebih rendah atau kalah. Sedangkan makna konotatifnya yaitu pada lirik ini menggambarkan sikap percaya diri dan menyiratkan bahwa meskipun orang tersebut memilih untuk pergi, penulis tidak merasa terluka, tersakiti, atau merasa kalah dalam hubungan tersebut. Secara emosional, ini menunjukkan bahwa penulis memiliki kekuatan untuk melepaskan tanpa terpuruk. Dia lebih menekankan pada rasa percaya diri serta kemampuan untuk menerima perpisahan dengan kepala tegak. Seolah-olah perpisahan tersebut tidak mempengaruhi harga diri atau kepercayaan dirinya. Lirik selanjutnya yaitu, namun percayalah sejauh mana kau mencari. Makna denotatifnya yaitu, pada lirik ini mengandung pesan untuk meyakinkan seseorang bahwa seberapa jauh pun mereka berusaha mencari atau mencari jawaban, tetaplah percaya. Sedangkan makna konotatifnya yaitu, pada lirik ini bisa dipahami sebagai ajakan untuk tetap optimis, percaya pada proses dan tidak menyerah meskipun pencarian atau perjalanan hidup terasa panjang dan penuh rintangan. Adanya keyakinan bahwa dalam setiap usaha ada nilai dari proses itu sendiri. Dan kita harus percaya pada hasil yang mungkin belum tampak. Lirik selanjutnya yaitu, takkan kau temukan yang sebaik ini. Makna denotatifnya yaitu, secara langsung lirik ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada yang akan ditemukan atau dicapai yang lebih baik daripada apa yang sedang dimiliki atau dialami saat ini. Sedangkan makna konotatifnya yaitu, pada lirik ini bisa diartikan sebagai ungkapan yang menyiratkan bahwa apa yang sedang dialami atau dimiliki oleh seseorang saat ini, mungkin dalam hal hubungan, perasaan cinta yang sangat dalam atau kepuasan terhadap suatu kondisi yang sulit dicapai kembali. Ini bisa berarti perasaan bahwa seseorang atau sesuatu yang sedang dimiliki adalah yang terbaik dan sangat berharga. Dan seringkali disertai dengan ajakan untuk menghargai dan tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Lirik selanjutnya yaitu, kan ku buat jalanku sendiri. Makna denotatif pada lirik ini mengungkapkan tekad untuk mengambil kondisi atas hidupnya dan membuat keputusan atau langkahnya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Sedangkan makna konotatifnya pada lirik ini mengandung makna simbolis tentang pemberontakan terhadap pengaruh atau batasan dari orang lain dan keinginan untuk mengikuti keyakinan atau impian pribadi, meskipun mungkin itu berarti menghadapi tantangan atau kesepian. Ini bisa juga diartikan sebagai keputusan untuk tidak terpengaruh oleh pendapat atau harapan orang lain dan berani mengejar jalan hidup yang berbeda, unik dan lebih autentik. Lirik selanjutnya yaitu, aku tak sempurna. Makna denotatifnya yaitu, secara harfiah lirik ini mengungkapkan bahwa subjek lagu mengakui dirinya tidak sempurna, baik dari segi fisik, sifat atau kemampuan. Sedangkan makna konotatifnya yaitu, pada lirik ini juga bisa mencerminkan rasa kelemahan atau kerentanan, tetapi sekaligus menunjukkan keberanian untuk menerima diri apa adanya. Ini bisa berarti sebuah sikap positif untuk tidak berusaha menjadi seseorang yang sempurna, karena memahami bahwa kesempurnaan tidaklah realistis atau bahkan tidak diperlukan untuk merasa lengkap dan berharga. Lirik selanjutnya yaitu, tak perlu sempurna. Makna denotatifnya pada lirik ini menyatakan bahwa kesempurnaan tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan, serta lagu ini mengungkapkan bahwa tidak perlu ada keharusan untuk menjadi sempurna dalam segala hal, baik itu dari penampilan, kemampuan, atau dalam aspek kehidupan lainnya. Ini adalah pernyataan bahwa ketidaksempurnaan atau kekurangan tidak menghalangi untuk merasa cukup atau diterima. Sedangkan makna konotatifnya yaitu mencerminkan pengakuan bahwa tekanan untuk memenuhi harapan atau standar yang tinggi seringkali tidak sehat dan tidak perlu. Ini adalah bentuk pembebasan dari pencarian kesempurnaan yang seringkali menekan.
dan lebih memilih untuk merayakan keberadaan apa adanya. Lirik selanjutnya yaitu akan kurayakan apa adanya. Makna denotatif pada lirik ini akan merayakan atau menghargai dirinya sendiri atau hidupnya dalam kondisi yang apa adanya, tanpa berusaha mengubah atau menyembunyikan kekurangan atau ketidaksempurnaan. Sedangkan makna konotatifnya yaitu lirik ini menunjukkan sikap positif dan kebebasan untuk merayakan hidup tanpa perlu berusaha menjadi sesuatu yang sempurna atau sesuai dengan ekspektasi orang lain. Selanjutnya yaitu jiwa yang terbaik itu hanya. Makna denotatifnya pada lirik ini mengungkapkan bahwa ada sesuatu jenis jiwa atau sifat tertentu yang dianggap terbaik, namun kata hanya memberi penekanan bahwa jiwa yang terbaik tersebut adalah sesuatu yang eksklusif atau terbatas. Lirik ini juga bisa diartikan sebagai pernyataan bahwa kualitas terbaik atau sifat yang paling baik hanya ada pada seseorang atau pada kondisi tertentu. Sedangkan makna konotatifnya yaitu lirik ini menggambarkan perasaan bahwa hanya orang tertentu yang memiliki kedalaman jiwa atau karakter yang dianggap sempurna atau terbaik, mengarah pada kesan bahwa subjek merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain dalam hal sifat atau kualitas diri. Yang selanjutnya yaitu aku. Makna denotatif pada lirik aku ini berbicara atau menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman langsung. Dalam konteks lagu, kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang berbicara adalah orang yang menyanyikan lagu tersebut atau yang menjadi tokoh utama dalam cerita yang disampaikan. Sedangkan makna konotatifnya, kata aku dalam lirik lagu seringkali mengandung nuansa yang lebih dalam, tergantung pada konteks dan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis lagu. Secara umum, aku bukan hanya merujuk pada diri, subjek secara literal, tetapi seringkali digunakan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, atau identitas yang lebih pribadi dan emosional. Nah, dari pemaparan materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna denotatif pada lirik lagu Tutur Batin ini adalah ungkapan perasaan seseorang yang merasa dirinya cukup baik meskipun tidak sempurna. Dalam lagu ini, Yura Yunita mengungkapkan bahwa ia tidak akan kalah meskipun orang lain pergi atau mencari hal yang lebih baik. Penulisnya juga menegaskan bahwa meskipun dirinya tak sempurna, ia akan merayakan dan menerima dirinya apa adanya. Sedangkan makna konotatif pada lirik lagu Tutur Batin karya Yura Yunita berbicara tentang keberanian untuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan, serta memilih untuk tetap teguh pada diri sendiri, meskipun ada penolakan atau perasaan tidak dihargai. Ada pesan di mana penulis tidak merasa terintimidasi oleh kritik atau ketidaksepakatan itu. Bahkan merasa bahwa dirinya adalah pilihan terbaik bagi dirinya sendiri, meskipun tidak sempurna. Pada lirik ini juga menyiratkan kebanggaan atau sikap mandiri dalam menghadapi tantangan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.